Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasikun walau karihal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang berbahagia, monggo sami kita ngaturaken syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun mari kanugrahan ingkang ageng dumateng kita sedanten sehingga kita saged thalabul ilmi kanthi kahanan sehat wal afiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan qalbun atau hati. Dikatakan hati karena yataqallabu. Karena hati itu gampang terbolak-balik. Ala fil jasadi mudghatan. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbi. Ingatlah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik semua jasad kita. Kalau segumpal daging itu buruk atau rusak, maka rusaklah semua badan kita. Apa itu? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Kenapa hati harus kita pelajari? Karena ahamiyatul qulub, urgensi daripada hati itu sangat penting bagi amal kita. Karena amal sebagus apapun kalau niatnya keliru itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Fudail bin Iyad bahwa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu adalah amal yang paling akhlas, yang paling tinggi keikhlasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling shawab, yang paling benar. Yang paling benar yang mana? Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Maka ikhlas ini makomnya itu ada di hati. Bahkan suatu saat Rasulullah mengatakan, hal adulukum, maukah aku beritahu pada kamu apa yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal? Nah, kira-kira ada enggak yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal? Ternyata ada. Apa itu? Yaitu kalau orang itu riya ketika beramal. Jadi riya atau minta perhatian manusia itu bisa menghanguskan amal, ibtalul amal. Karena itu ma'asyiral muslimin, pentingnya hati itu karena apa? Islahul qulub, membersihkan hati itu penting sekali. Karena kalau kemudian hati itu buruk, maka akan buruk seluruh amalan kita. Sedangkan kalau kita mengikuti sunnah tanpa hati yang jernih, itu nanti akan membuat kita itu seling sarang surup. Wong Jawa ngarannya apa? Membuat kita itu menjadi mengamalkan sesuatu itu kadang terlalu tasahul, memudah-mudahkan, tapi bahkan kemudian terlalu tasyadud. Cara berpikir keliru itu didorong oleh karena apa? Oleh karena niat yang tidak benar. Wa man kana hijratuhu lillahi wa lirasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niatnya hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan mengikuti Rasul sehingga kemudian amalannya berlipat ganda. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara alaihi.
Tapi kalau hijrahnya itu hanya untuk wanita atau harta yang dia kejar, maka seluruh hijrahnya itu bukan untuk dia, tapi hanya sebatas kalau dia sudah mendapatkan wanita atau kalau sudah dia mendapatkan harta. Ya, ini ada riwayat sahabat dulu, ada yang kemudian hijrahnya itu terkenal dengan apa? Hijrah Ummu Sulaim. Ya, karena dia hijrahnya itu bukan untuk mengikuti Rasul, karena apa? Mengikuti ceweknya. Sungkan loh, sing didemeni wis hijrah, masuk dia kemudian tidak hijrah. Ya itu menunjukkan apa? Yaitu tadi, hijrahnya itu masih bersyarat. Syaratnya apa? Ya karena wanita. Maka keluarlah hadis ini, maka kita harus islahul qulub, yaitu membersihkan hati. Bal'am bin Ba'urah, ulamanya Nabi Musa, itu adalah ulama yang sudah bisa nginceng di arsinya Allah Subhanahu wa taala. Punya ismul a'zam, kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya punya haibah atau kewibawaan sehingga muridnya sangat banyak sekali. Dan kalau kemudian dia itu ngajar, maka murid-muridnya itu diberi kekuatan untuk bisa menghafalkan. Karena apa? Bayan atau penjelasnya itu dia menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Ini Bal'am. Tapi ketika kemudian dia disogok ya, oleh kaum Amalek atau kaum Kan'aniyun, maka kemudian dia berubah arah. Disuruh untuk ya memusuhi Nabi Musa. Bahkan doanya itu digunakan untuk ya doa untuk menghancurkan pasukannya Nabi Musa. Tapi begitu dia berdoa, pasti ya dia bukan mendoakan Nabi Musa, tapi malah mendoakan dirinya sendiri. Mesti keliru lidah, keselip lidah, slip tongue. Ya, slip tongue itu apa? Keselip lidah. Setiap berdoa, mesti dia mendoakan dirinya sendiri. Ya, akhirnya kemudian dia putus asa karena dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukannya tobat, malah kemudian semakin menjadi-jadi. Karena apa? Sudah keputangan budi. Karena itu pepatah Arab mengatakan al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu hambanya kebaikan. Nek wong Jawa itu biasanya kalau huruf hidup dipangku mesti mati. Ya, huruf pangkon itu mati. Wong dipangku itu mesti mati. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya banyak sekali pejabat zaman dulu itu kemudian kalau mereka itu ya diberikan sebuah jabatan, maka mereka pun juga dijanji supaya apa? Taat terus pada pemimpinnya ya dengan cara bagaimana? Diberikan ulu bekti ya atau balas budi yang harus dia tunaikan. Nah ini kenapa kok dia tunduk? Karena hatinya tadi. Jadi hati ternyata sangat penting ma'asyiral muslimin. Karena apa? Syarat ya dikabulkannya amal itu kalau kemudian ikhlas. Dan ikhlas itu sumbernya dari mana? Hati. Orang itu bisa menuju pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dan sabar. As-sabru ya nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Setengahnya lagi apa? Syukur. Letaknya di mana sabar dan syukur? Itu pun juga di dalam hati. Karena itu tanda orang yang bermakrifat itu ada 8 dan letaknya semuanya itu ada di dalam hati. Alamatul arifin sama niatal asya. Sifat dari orang yang arif atau orang yang makrifat ya maka ada 8 poin. Apa 8 tadi? Yaitu adalah qalbuhu bainal khauf wa roja. Hatinya itu antara khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala dan roja, yaitu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang hidup di dunia enggak duwe wedi, akhirnya ya gue seperti Donald Trump tadi. Ya. Atau kemudian ya Joe Biden ya. Itu kalau jenengan melihat itu kalau di Amerika itu sudah anjrah populer gitu ya. Itu Joe Biden atau Donald Trump itu asli atau enggak, itu mereka curiga itu cloningan semua. Ya, itu bukan tidak asli itu ya. Karena apa? Kemungkinan beliau-beliaunya sudah meninggal 2019 kemarin. Tapi tiba-tiba ada cloningan baru ini. Jadi kalau mereka mati mereka bisa hidup lagi. Tapi yang hidup bukan yang asli tapi ya tiruannya. Ya. Karena itu banyak sekali nanti kayak bintang film Justin Bieber, ya Selena Gomez dan sebagainya. Ya kemungkinan ya mereka itu yang asli sudah tidak ada. Ya.
atau Mary House ya, atau kemudian yang bintang film yang lain itu banyak yang ternyata tiruan semua. Karena apa? Sudah kadung mengorbit, sudah kadung populer, ya maka kemudian apalagi mereka itu semuanya ya terkait dengan apa? Terkait dengan bisnis Hollywood yang ujung-ujungnya apa? Luciferian rule. Tahu ya Lucifer? Ya, Luciferian adalah penyembah Lucifer atau dewa Baal itu sendiri. Atau kalau kita ya namanya demon. Nah, apa demonnya apa? Iblis. Karena itu kemarin di tempat mode di Amerika, kemudian di Perancis, tahun ini itu model fashionnya apa? Ya Demonian Festival. Demonian Festival apa? Festival untuk memamerkan baju, tapi temanya apa? Iblis. Dipacai sing aneh-aneh ya. Dan ini sangat gawe pakaian ini loh apa? Tapi dia kan ya memasarkan tren. Dan dunia ketiga, ya ketika ada trendsetter, masih kebanyakan dari mereka itu menjadi follower. Kalau follower itu kata-kata yang keren, kata-kata yang jelasnya bagaimana? Perbudakan. Follower itu kan perbudakan. Ya, budak itu apa? Ya jongos itu akhirnya. Jongos itu bagaimana? Mesti ikut semua apa yang dikatakan oleh perintah dari yang atas sana. Ya, coba jenengan bisa melihat ya, negara Arab diam saja, Palestina dibombardir. Ulamanya rada protes di penjara. Ya enggak? Tapi kemudian tidak ada satupun yang kemudian bergerak untuk menolong Palestina. Sekarang Palestina kan dalam keadaan ya terisolasi lagi. Makanan tidak bisa masuk, bom Israel ya tetap nyelonong saja di situ. PBB-nya mandul diam saja, negara Arab cuek bebek, seluruh bantuan itu ya kecandet di Rafah, bahkan negara Islam pun juga turut mengisolasi sehingga para pengirim bantuan itu tidak bisa masuk ke situ semua. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, kalau jenengan pengen melihat keimanan seseorang itu menuju pada Allah Subhanahu wa taala, ya maka jenengan bisa melihat rakyat Gaza. Ya, karena itu ibadati fi ahdil haraj. Barang siapa yang beribadah pada masa yang sulit atau masa perang, kahijrati ilayya. Itu pahalanya seperti hijrah zaman Nabi Muhammad SAW. Saking beratnya ibadah. Bagaimana tidak berat lagi bilang, banyu enggak enak. Ya pada kemarin anak-anak Palestina itu mencari ikan di laut, itu pun juga dihabisi oleh Israel. Bayangkan, anak kecil pun juga enggak lolos dari pengampunan ya seorang serdadu Israel. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, apalagi berita. Kira-kira beritanya sekarang Palestina ya di mainstream headline-nya news ada apa enggak? Kan enggak ada kan sekarang. Sing enek apa? Ya yang ada ya cuma perang Iran dan ya Amerika. Terus ujung-ujungnya apa? Ya BBM naik semua. Jepang itu nanti kehabisan stok bahan bakar setelah 284 hari. Jepang wis bingung ngelobi sana, ngelobi sini. Parlemennya kemudian berusaha untuk melobi Amerika, kemudian melobi pada ya Rusia untuk mencari alternatif diganti dengan gas, pakai alternatif ini itu dan sebagainya. Mereka mikirin jeluwimet. Indonesia 20 hari lagi habis, ya just happy saja. 20 hari habis, Indonesia santai baby ini yang bilang. Ya, karena apa? Yang Indonesia itu tawakalnya luar biasa. Saya bingung ini tawakal kok dablek kan itu ya. Ya. Karena kalau jenengan melihat kan semua santai-santai saja kan. Malah Bupati Pekalongan OTT juga. Bayangkan ya, anaknya, suaminya, seluruh keluarganya itu terlibat ya pada korupsi yang sistematis. Outsourcing seluruh Kabupaten Pekalongan disikat kabeh. Jumlahnya enggak main-main akhirnya 46 M. Ya, kan banyak sekali 46 M itu kan ya banyak ya. Itu dari keuntungan outsourcing saja. Nah, karena itu ikhwanifillah, itu kenapa? Makanya Arabik itu kan mendidiknya dengan agamis yang kuat kan. Tahu ya? Bang Arabik waktu zaman dulu ya penyanyi itu loh kan. Memang cantik, oh cantik lagunya kan. Salah satunya itu ya. Ya,
Arafik itu dulu tegas sekali pada anak-anaknya, kudu ngaji. Ya, virus yang ragil itu, dia itu mondokkan anaknya untuk tahfidz Quran, belajar agama dan sebagainya. Tapi nek wis delok donya iki enggak kuat gelayah tapi lah. Karena hati itu kan taqallubuhu ghalayanan. Hati itu terbolak-balik ya kal kidri, seperti ya apa itu ada air yang ketika dipanaskan itu menggelegak airnya, gampang berubah. Karena itu Rasulullah mengingatkan pada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, ya, wa innahu li ibni Adam, sesungguhnya semua anak Adam, ya innahu qulubun fi asabihi rahman. Sungguh hatinya itu berada di tangan-tangan Rahman, Sang Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a aqama wa man sa'a azagha. Maka barang siapa yang sudah diberikan hati oleh Allah wa kana alqa qalbun, maka bagaimana caranya? Silahkan kamu, wa man sa'a aqama, kamu harus meluruskan hati, wa man kana azagha, atau kalau kamu kemudian bengkok. Itu tergantung innamal a'malu biniyat. Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Karena itu kalau pilihannya keliru, ya keliru seumur hidup. Dalam surah Al-Kahfi, faman sa'a falyu'min, faman sa'a falyakfur. Jenengan milih beriman, jenengan milih kafir, niki nyumanggaaken. Ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yunuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kul hal nunabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepadamu, mang dhalla ang sabilih, yaitu orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena dia menganggap semua perbuatannya itu baik. Karena apa? Hatinya tidak berilmu. Makomnya ilmu itu bersih. Kalau hati ini kotor, sulit ditemati oleh ilmu yang baik. Isinya apa? Ilmu sesat nanti aku bilang. Coba kalau orang itu hatinya buruk, itu kalau mendapatkan takdir yang jelek, pasti dia akan mencari jalan pintas kan. Orang sugih, ya pengen sugih secara ya pintas. Akhirnya apa? Cari pesugihan. Ya, pengen kemudian sakti, dodeng, ya mondroguno, ya tidak berdoa pada Allah, malah mencari ilmu kanuragan misalnya. Ya, kalau mereka mencari itu, ya mereka dodeng sakti. Tapi apakah bisa kemudian menunjukkan pada jalan yang lurus? Belum tentu. Ya. Karena itu Mbah Takim ya, yang ada di Tulungagung itu, ya, beliau itu kalau kemudian melihat ada santrinya itu pasti memakai ilmu, ya Thariqah Sazaliyah itu, maka beliau itu langsung disuruh untuk melepaskan. Karena apa? Mengganggu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali ya beberapa ulama itu suruh untuk nyopot saja. Itu Mbah Yahuda dari Ngelorok Pacitan. Itu wongnya dodeng sekali ya. Dia mempunyai anak namanya Mbah Mesir. Nanti kalau sampean lewat Durenan, itu kalau jenengan mulai sebelah kanan dari Blitar itu, maka jenengan ada kuburannya Mbah Mesir. Ya. Mbah Mesir itu punya putu, wedok, nanti dinikahi oleh Mbah Zazuli. Mbah Zazuli itu pendiri Pondok Ploso Kediri. Ya, atau ya, kakeknya Gus Kausar. Atau bapaknya Gusmi. Nah, Gusmi namanya Kiai Haji Hamim Zazuli kan. Itu ibunya itu putune Mbah Mesir. Dan Mbah Mesir itu dari ya Mbah Yahuda. Mbah Mesir ini kalau menerima murid, itu semua muridnya itu disuruh untuk melepas ilmunya. Karena dia paham bapaknya dulu juga punya ilmu seperti itu. Nanti apa? Mengganggu ketika mereka itu thalabul ilmi. Ya, sehingga akhirnya kemudian ya ketika pada fase-fase pergerakan Islam yang sangat luar biasa abad ke-19, ini kemudian banyak sekali ulama itu kembali back to basic lagi. Kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika kemudian orang itu mau masuk ke tarekat, itu syaratnya ngeruwenik sekali.
Sehingga orang itu akan masuk itu mesti wedi. Wis belajar syariat ae, ora usah belajar tasawuf. Ya. Tapi pengikutnya kira-kira ngerti enggak maksudnya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Kan enggak paham. Iya apa enggak? Malah kemudian banyak pengikutnya itu yang ya mancolo putra, mancolo putri ya, mencolot sana, mencolot ke sini. Apa? Mencari. Makna itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi itu jelas sekali. Hati-hati dengan berbagai macam aliran. Yang disoroti di dalam Qanun Asasi, Mbah Hasyim, itu adalah apa? Adanya merebaknya aliran sesat. Ini tidak pernah dibacakan di pondok-pondok. Ya enggak? Dan salah satu aliran sesatnya apa? Syiah. Ya, bayangkan, itu abad ke-19 ya, itu Mbah Hasyim sudah memberitahu itu. Supaya apa? Hati itu diluruskan dulu. Program beliau apa? Islahul qulub, yaitu hati itu harus bersih. Supaya apa? Supaya mereka itu kalau beramal dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang berbahagia dalam Tambihul Ghafilin itu yang pertama itu adalah ayakuna li ibadati rabbih mukbilan, yaitu seorang hamba Allah kalau dia itu beribadah pada Allah, konsentrasinya itu cuma satu. Apa ibadahnya? Supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang itu sholatnya cepat itu mencari pahala atau kemudian mencari ya kuantitas daripada ibadah kira-kira. Kalau dia benar-benar ya menghayati arti tarawih, tarawih itu artinya apa? Jeda-jeda atau istirahat. Tarawih itu kata rohah. Rohah itu apa? Nyantai. Tapi sholatnya kadang-kadang orang kan cukup betul. Saya kemarin ya ngaji di tempat sholatnya cukup ya. Saya belum maca subhana rabbiyal a'la wis ngadeg, Pak. Ya. Jadi cuma nutul tok bathuk ya. Ini kan ketika kita kemudian ya sujud itu kan 7 anggota badan kita kan harus menempel semua. Nah ini kan ya malah biayaan salatnya. Ya. Terus kemudian ayatnya kan juga cepat ya. Oh ini maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu akbar. Iki gaspor rempol iki kowe. Ya. Akhirnya apa ya itu? Ya meskipun kita itu mau itu sah kalau menurut ya kalau dia itu bacaannya benar meskipun cepat ritmenya ya itu mungkin ya sah-sah saja, tapi yang mengikuti dari belakang itu loh kan ya sulit. Kalau jenengan tuh pakai doa subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau di Muhammadiyah malah repot nih subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Orang nutut nih niku. Ya. Karena begitu nutul wis apa? Munggah nih. Karena itu saya pakai doanya Albani kan dalam sifat ya salat Nabi itu kan ada ya paket hemat. Paket hemat kalau dia berdoa subhana rabbiyal a'la gitu saja. Subhana rabbiyal a'la. Itu kalau kita siap-siap ya, kalau ternyata imamnya itu nom terus gaspol rempol ya. Sampai cicit kan itu ya. Karena apa ya itu tadi karena terlalu cepat. Ya, itu membuat hati kan gerundel. Hati itu makomnya ilmu, makomnya khusyuk, makomnya orang itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makomnya obat tapi juga makomnya penyakit hati itu. Ini di rumah sakit psikosomatis itu hampir semua orang itu kalau diteliti, kalau dia itu menahan dendam pada orang lain, mesti kejulinune itu metu kabeh aku bilang. Nek jenengan itu kejulinu kabeh berarti jenengan nek sing dimangkeli. Ya, mulane harus wal afina aninnas. Jenengan harus banyak-banyak memaafkan manusia. Rasulullah kan pernah ya ada seorang laki-laki itu masuk ke masjid, Rasulullah apa? Semantane. Huwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahlu surga. Besok lagi ketika orang itu masuk ke Masjid Nabawi, Rasulullah semonton lagi. Huwa min ahlil jannah. Itu ahli surga. Besoknya lagi sampai 3 kali orang itu masuk, Rasulullah tetap sama mengatakan ini ahli surga. Kemudian salah satu paman beliau ya Ibnu Abbas, waktu itu usianya masih 9 tahun. Ya beliau masih kecil, tapi kecil pun beliau itu cabai rawit. Karena zaman Umar beliau menjadi ulama
dan usianya belum sampai 15 tahun. Nah, awake dhewe 15 tahun kan di SMP. Ya, tapi Ibnu Abbas itu berada di majelisnya para sahabat senior. Ketika para sahabat lain itu tidak bisa menjawab ya pertanyaan Rasul, maka Umar pasti mengalihkan ke Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa arti daripada ya inna a'toina kal kausar dan idza jaa nasrullah? Maka kemudian berurai air matalah Ibnu Abbas. Jadi surat idza jaa nasrullah itu adalah sinyal dari Allah tentang wafatnya Rasul. Jadi kemudian beliau nangis ya, karena apa? Allah memberitahukan bahwa Kanjeng Nabi umurnya sudah mulai ya mendekati akhir. Ya. Semua sahabat itu ditanya Umar itu bingung kabeh, jadi artinya apa? Idza jaa nasrullah. Semua mengartikan kemenangan semua. Tapi Ibnu Abbas yang usianya pada waktu itu ya kalau nggak salah ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan sekitar 15-an. Itu ketika ditanya, beliau mengatakan ini tanda bahwa Kanjeng Nabi mau sedo. Baru kemudian para sahabat itu mereka kemudian teringat pada ya nasihat tausiah Rasulullah yang lain, akhirnya mereka nangis bareng semua. Ya, karena mereka itu sentimental ya kalau diingatkan Rasul. Jadi ketika Rasul wafat, Bilal itu berjanji, aku ndak katene adzan yang Masjid Nabawi. Sebab kalau adzan, Bilal itu langsung semaput ya, karena mesti ingat Rasul. Maka beliau itu kemudian hijrah itu ke negeri Sam. Supaya apa? Enggak disuruh adzan. Nek disuruh adzan dia enggak kuat keronto-ronto, enggak pernah menyelesaikan adzannya mesti pingsan dia. Karena begitu cintanya dia itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu saat zamannya Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan Palestina. Sehingga kemudian Umar bin Khattab itu masuk ya untuk menerima kunci dari Patriark Sapronikus. Jadi pemimpinnya itu Sapronikus itu tidak mau kalau kemudian Yerusalem itu diserahkan kepada Khalid bin Walid atau Ubaidah ibnul Jarrah. Saya pengennya Umar bin Khattab sendiri yang menerima. Menyulitkan kan dari Madinah ke ya ke Sam atau Palestina itu jaraknya berapa? 2000 kilo, Pak. Akhirnya Umar bin Khattab dengan budaknya Aslam itu kemudian berangkat. Bayangkan, berangkat dari Madinah itu cuma berdua, punya satu onta dan itu digunakan ya kemudian gonta-ganti. Kadang-kadang Umar di atas onta, kadang-kadang budaknya di atas onta. Itu Umar bin Khattab. Kira-kira kalau pejabat sekarang, ya, gelem apa ndak ya? Kon aku ya 2000 kilo ya dari Madinah ke Sam hanya untuk menerima kunci. Sedangkan situ ada panglima besarnya kaum muslimin. Siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang menggantikan Khalid bin Walid. Dua-duanya itu adalah orang yang kapabel untuk menerima kunci tadi. Ya, tapi Rahib Sapronikus itu tidak mau. Saya pengennya Umar sendiri. Nah, ketika kemudian Umar itu kemudian ya mulai datang, maka seluruh orang Kristen yang ada di Yerusalem itu dipersiapkan untuk menyambut. Dikiranya dia membawa pasukan besar atau membawa umbul-umbul yang mewah. Nah, ketika kemudian masuk, loh, kok enggak enak uang belas. Ya, malah dari kejauhan itu mereka mendapati ini cuma uang loro ya. Maksud itu Umar bin Khattab. Sapronikus sampai terheran-heran. Sehingga ketika sudah dekat baru sahabat meneriakkan takbir ya. Allahu Akbar. Ternyata Umar dan budaknya. Ya. Dan Umar pada waktu itu jubahnya itu tambalannya berapa? 7. Kira-kira anak enggak kepala ya, kekhalifahan yang kalau jenengan menghitung pajaknya, pajak tertinggi dari peradaban dunia sejak Nabi Sis ya, terbentuk kerajaan sampai kemudian ya zaman modern ini pajak yang paling efektif itu di dalam Islam itu ya Baitul Mal itu zaman Umar bin Khattab. Yang kekayaannya itu meliputi Romawi dan Persia. Kan dua-duanya ditaklukkan zaman Umar. Jadi ghanimah itu masuk. Tapi Umar masih sederhana ma'asyiral muslimin. Itu karena apa? Hatinya itu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nek wong saiki orang duwe wedi. Ya. Kalau kemudian proyek itu iki piye, Bro? Steke iso diunggahne apa ndak iki? Ya. Iki bose njaluk bagian lho iki. Ya. Piro? Yo padha lah ya, kiu-kiu lah ya.
Ya, yang penting ya podo-podo lah. Ya. Akhirnya kemudian setelah dihitung-hitung, ya ternyata tidak cukup. Akhirnya dikurangi apa? Ya bahan bakunya. Nah, kalau bahan bakunya dikurangi, enek udan, ya, akhirnya apa? Aspale kabeh ya jebol menjadi asfala safilin. Jadi kata aspal itu dari surat Watini wa Zaitun. Summa rodatna ila asfala safilin. Ya. Aspal itu paling bawah, safilin itu yang paling dasar. Jadi kalau sudah aspal kok safilin, itu berarti yang paling ya paling keraknya yang bawah tadi. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ketika kemudian Umar masuk di pintu gerbangnya Palestina, negeri Sam, maka kemudian disambut oleh panglimanya yang itu gagah-gagah, baju perangnya itu hebat, kudanya itu kemudian kuda yang pilihan, sehingga pasukannya kalau berjajar itu ya megah sekali. Sing disambut itu loh, ya numpak unta, kemudian kadang-kadang surbannya itu dilepas. Nuwun sewu, Umar kan agak bodak toh. Sehingga kalau kena matahari itu silomen. Jadi para sahabat sudah hafal, oh ini berarti Umar ini ya. Karena apa? Kalau dia panas membuka jubahnya, ya baduk itu langsung mencorong ini lagi bilang. Lalu ketika masuk tadi, akhirnya apa? Diberikan kunci tadi. Dan Umar bin Khattab itu membuat patriark atau rahib Sopronikus itu langsung mengatakan, yo ngene iki, nek iso menang ngene iki. Karena apa? Dalam keadaan jaya, dia masih bisa qanaah. Kalau orang sekarang kan ya jabatan TDS kemelindi Pak. P3K yang dari Nganjuk kemarin lagi diangkat untuk SKE, minta cerai, ganti bojo. Jadi di kemarin itu dia apa? Di Nganjuk itu Pak. Oh, ujung-ujungnya apa? Di NTT 9.000 ya P3K langsung dirumahkan semua. Karena apa? Efisiensi dana. Dananya ora enek. Moh iki wis. Coba bayangkan ya 11 juta BPJS langsung dinonaktifkan. Sekarang proses untuk mengembalikan ini tir sitok. Lah sing kena gagal jantung, gagal ginjal ya atau sudah terminal state yang butuh perawatan ya yang intensif kira-kira bisa enggak kalau BPJS-nya madep? Ya, bisanya ya tuku buku Yasin yang restu. Diwacane isu sore. Suwi-suwi kan hatinya tenang. Karena apa? Yasin itu kolbun Quran. Tapi penyakit ya tetap jalan kan. Kalau nggak dicuci darah ya suwi keracunan nanti tubuhnya. Karena kalau untuk cuci darah berarti kan perlu duit. Bayangkan ya kemarin teman kita itu diundang Pak Kemenkes ya di Rasuna Said sana. Ya ujung-ujungnya apa? Ternyata beliau punya pabrik hemodialisa Pak. Ya, pabrik hemodialisa itu banyak sekali. Ya, disuruh untuk memasarkan seluruh Indonesia. Itu perusahaannya Pak Menteri sendiri. Loh, kalau Pak Menterinya itu produksi seperti itu, berarti kalau ya bisnis plan-nya, kira-kira beliau tahu apa enggak? Berarti kedepannya banyak yang kena CKD. CKD apa? Chronic ya, kidney disease. Kronik itu apa? Kronis, kidney itu apa? Ginjal, disease itu apa? Penyakit. Jadi penyakit ginjal kronis. Berarti kan akan banyak kan? Secara pemetaan surveillance-nya itu kan ya menunjukkan kedepannya banyak yang gagal ginjal. Wih banyak itu. Seluruh Indonesia mau di-drop semua. Tapi satu pintu sing eleke kan itu toh. Satu pintu itu miliknya beliaunya sendiri. Ya kalau milik beliaunya sendiri kan berarti wah ini bisnis apa kesehatan dan sebagainya malah jadi rancu ini yang dibilang. Karena inamal mukminu karena itu ya inamal a'malu binniyat ya itu. Jadi orang itu pengen ya baik atau tidak itu ya terserah yang bersangkutan. Umar bin Khattab ini pernah mendapatkan permadani itu seluas ya istananya Kisra. Wah, antum tahu ya di Ctesifon ya. Ctesifon itu nama ibu kotanya Persia, itu di kota Madain. Kota Madain itu kota di Persia. Di mana kota Madain itu sangat luas sekali. Dan Umar bin Khattab itu mendapatkan pampasan perang berupa apa? Permadani. Kalau orang itu kemudian ya menginjak permadani,
sampai hampir ke lutut, itu hilang lututnya. Saking apa? Saking tebalnya. Terus semuanya itu dihiasi dengan emas, ya, batu berharga, mutu manikam, permata, ya, dan berbagai macam perhiasan jamrud. Jadi wis tebel, ya, hiasannya itu serat-serat emas semua. Seluas apa? Seluas istananya Kisra. Ya, karena itu kemudian beliau memutuskan ketika kemudian ada berita tadi disuruh untuk ngetok, ya, sebesar sajadah itu untuk sholat kaum muslimin, itu bisa dibagikan kepada pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Habis dibagikan kepada siapa? 20.000 pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu Umar bin Khattab itu enggak dipek dewe, tapi disuruh dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Diketoki tadi, ya. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau sekarang ada bahan pampasan perang, ya didelok sakmono wakai, kira-kira silo ndak orang sekarang. Enek duit lewat itu kira-kira, wah, mesti ya mereka mesti nggak tahan. Itu ada seorang jenderal kita, namanya Jenderal Kawilarang. Itu satu-satunya jenderal yang wani gablok Pak Harto. Dulu Pak Harto ketika menjadi Panglima Mandala, itu ternyata dianggap nggak becus oleh atasannya. Nah, atasannya itu siapa? Jenderal Kawilarang. Ya. Akhirnya kemudian beliau itu sampai kemudian menampar Pak Harto. Itu satunya jenderal yang bisa. Tapi sayangnya beliau itu nanti dipermustakan, ya. Nah, dianggap sebagai pemberontak. Yang nanti zaman Orde Baru, setelah Orde Baru. Jenderal Kawilarang itu jenderal yang jujur, Pak. Ketika dia mendapatkan pampasan perang, yaitu ya harta dari Jepang, isinya emas tok batangan. Itu adalah semua emas di Jawa itu dilebur oleh Jepang, mau dikirimkan untuk apa? Membiayai ya perang Pasifik itu. Tapi sebelum dikirim, ya Jepangnya wis kalah, dibom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ditemukan itu emasnya itu oleh ya Pak Kawilarang. Bukannya beliau itu alih-alih mengambil, enggak, malah kemudian beliau mengamankan dan langsung diserahkan ke pemerintah. Tapi kemudian konon kabarnya, usut punya usut, emas itu melayunya ngendi, ya berubah jadi emas murni, menjadi emas Karyono. Ya. Karena sampai sekarang enggak ada. Suwailawah, hasil urunannya orang Aceh, itu ketika dikumpulkan, ya termasuk Daud Berureh, itu mengumpulkan emas itu, seluruh emas itu dari hulu balang sampai rakyat biasa, itu mereka melepas emas mereka, itu kemudian dikruskan bisa membeli 2 pesawat terbang. Tapi yang ngono kuwi ya, ora ditukokne ternyata sing ditukokne pira kursi tok. Separone nyandi wallahu alam bisawab. Jadi memang bakat-bakat ya rada-rada ngono ternyata ya sudah ada sejak dulu ya. Ini makna rakyat Aceh loh ini ya. Rakyat Aceh sudah urunan untuk pesawat terbang negara, ujung-ujungnya apa malah didomkan kan? Tahu ya didomkan? Daerah operasi militer. Korbannya banyak. Ya. Bahkan sampai sekarang di Aceh Tamiang korban banjir bantuannya tidak enak, Pak. Kita kan punya poliklinik di sana kan, membuka poliklinik. Ya, Dr. Basuki dari BSMI DPN dan Jawa Timur yang kemarin kita kirim 2 itu, 1 dokter, 1 perawat, itu di sana itu ya mereka ya kerja sendiri, dinkesnya lumpuh, ya semua rumah sakitnya juga layamutu walayahya, ya. Karena apa? Dananya kan efisiensi semua, sehingga dana itu enggak dialokasikan ke tempat bencana, tapi kalau malah kemudian buah piye akhirnya apa? Ya mereka akhirnya ya, sampai ini pembangunan masjid di Solo ini. Ya, yang bangun siapa? LMI mana? Jadi LMI ini nyari dana ya. Saya tadi sore juga putar-putar di kabupaten ya untuk mencari dana untuk pembangunan masjid di Solo. Karena apa? Masjidnya rusak semua. Rumah kampung mereka itu menjadi jalan lumpur semua. Habis rumahnya, mereka hidup di pengungsian semua. Kemudian bantuannya masih ala kadarnya. Untuk rehabilitasi kembali lagi, saya kira masih panjang tuh 5-10 tahun lagi. Karena apa? Duitnya ngepres.
Wis duweke ngepres, alih-alih nanti tahun depan itu bisa recovery, ternyata Teluk Hormuz ditutup. Kalau Teluk Hormuz ditutup, kira-kira ya BBM naik apa enggak? Ya mesti naik lah. Karena pasokannya dari Eropa kan berarti kecandet kan. Ya untuk ke Asia juga sulit. Ya karena banyak bahan baku itu yang berasal dari luar negeri, itu kemudian mengolah. Kalau enggak ada pengolahannya ya repot. Semua kilang minyak dikuasai Amerika. Sampai Amerika itu tega nyulik Maduro itu loh. Presiden Venezuela, kenapa diculik? Karena cadangan minyak yang paling besar sekarang Venezuela. Saudi itu sudah mulai menipis. Karena itu visi MBS Muhammad bin Salman 2030, beliau itu menyadari kalau ya BBM atau bensinnya itu mulai menipis. Karena itu beliau mulai siap-siap. Ya, caranya bagaimana? Merubah Saudi itu menjadi destinasi wisata. Ada kota Neom, ya, kota metropolis. Kemudian juga ada kota ekspatriat, ya, kayak negara kecil, tapi di situ Homer boleh, berjudi boleh. Ya, ada pantainya khusus ya untuk ekspatriat. Ekspatriat itu orang-orang luar negeri. Tapi susi wong dalam negeri kok blasak mriku mboten. Samarku nek pas haji terus ya, tindak teng Jeddah ora blonjo malah dijok koncone yang kota Neom nanti. Ya, dan kota Neom nanti akan ya diperpanjang dari Neom Jeddah sana ditarik sepanjang ya, laut tengah itu adalah rumah kaca itu. Ya, rumah kaca itu ya memanjang sampai ya ribuan kilometer. Ya, menuju sampai perbatasan ya Yaman di sebelah ya selatan. Itu menjadi kota metropolis Pol. Jadi semua wisata nanti ke situ. Mekah saja menarik magnet wisatawan luar biasa ya untuk haji dan umroh. Apalagi kalau kemudian MBS menambah dengan apa? Itu dengan kota Neom dan seluruh kota. Karena itu Madain Saleh yang dulu itu menjadi tempat angker, ya, itu malah digunakan untuk destinasi wisata sekarang. Enek kafe ini, enek glampingnya, enek guest house-nya, enek apartemennya, enek hotelnya, lengkap sekarang. Dan tempat itu adalah tempat yang horor sebenarnya. Karena apa? Kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di situ. Dan penghancurannya itu lewat Rabu, aku bilang. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu mereka dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Rabu itu mereka sudah pucat. Ya, kemudian hari Kamis mereka wajahnya kuning semua. Ya, pada hari Jumat ya mereka itu sudah tidak kuat gelayat, kecoklatan wajahnya. Sabtu mereka sudah menghitam kayak arang. Dan kemudian ketika hari Minggu, ya Allah itu kemudian yang menghancurkan kaum Samud itu dengan sehancur-hancurnya. Jadi orang langsung makder mati ngono ndak. Ya. Nek pitik nu nek beleh rada alon-alon gitu. Ya. Dia gagah gisik itu kaum Samud lagi bilang. Karena itu para ulama kita saking wedine pada hari Rabu, akhirnya enek yang mengatakan Rebu Wekasan. Ingat ya Rebu Wekasan? Di ada Jawa itu loh kan. Biasanya kalau Rebu Wekasan enek sing sedekah, enek selamatan, enek sing macam-macam. Ya, itu sebenarnya mereka itu ya orang-orang dulu enek gugon Tuhan bahwa Rabu itu adalah mulai timbulnya bencana. Karena itu Rebu Wekasan kan untuk menanggulangi 124 bencana. Kalau saya mendengar 124, saya menjadi ingat para rasul itu jumlahnya 124.000 persis. Ya, itu kemungkinan semua para rasul itu kan mesti ya ditulungi Allah dengan mukjizat. Dan mukjizatnya berupa apa? Kebanyakan adalah bencana. Nabi Nuh, la tadar minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu pun orang kafir itu hidup. Doanya ya rada ngedap-ngedap ya kita. Ya, nek Rasulullah kan enggak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat Sohibul Jibal itu sudah mengangkat gunung yang akan ngebruk nih ke kaum Taif, Rasulullah malah donga, ya Allah, mereka itu kaum yang tidak tahu, maafkanlah saja. Ya, jadi Nabi yang sangat penyayang, ulul azmi, itu biasanya pada surah At-Taubah terakhir ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma'anittum ya.
dan ila akhir ayat, itu ayat-ayat bagaimana Rasulullah datang dari kaummu sendiri yang dia itu mempunyai kasih sayang yang besar kepada umatnya. Tapi anehnya di perguruan silat basmalah ayat ini digunakan untuk membangkitkan tenaga dalam. Kan ada perguruan wali songo, ada basmalah ya. Kalau mereka itu pengen membangkitkan tenaga dalam, sedot, menahan nafas, dan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alal mu'minina raufur rahim sampai ya hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkaltu dan sebagainya. Itu malah digunakan untuk membaca itu 7 kali. Nanti tenaga dalamnya ini langsung mencelat gitu. Ya, kan ya ayat Allah digunakan untuk ya mencari tenaga dalam. Kalau kemudian niatnya keliru, kira-kira membantu malaikat atau setan? Ibu-ibu langsung paham, setan. Ya. Ini karena apa? Ya tadi, karena niatnya keliru. Letaknya niat di mana? Di dalam hati. Ada sebuah pondok pesantren ya di daerah Magelang, itu mengajarkan tenaga dalam. Kalau kemudian mempelajari lembu sakti, tahu ya lembu sakti? Nah, dihantem itu beratnya pukulan itu sakti ya 100 kilo. Wah, itu tinjuan yang mematikan atau pukulan yang maha dahsyat. Itu di pondok itu kalau kemudian pengen mendapatkan pukulan itu selama 40 hari setelah sholat itu sambil tawaruk ya, itu kemudian memukul-mukulkan ini sambil membaca wa idza batastum jabarin. Wa idza batastum terus dibaca. Nah, nanti pukulannya bisa menjadi pukulan yang mematikan. Ya, lembu sakti. Nah, ini kan ayat Quran kan. Dan artinya apa antum? Wa idza batastum jabarin. Jadi kalau penguasa bengis itu datang, pasti dia akan mendatangkan kezaliman yang besar. Kira-kira dongane pas apa nanti? Ya, kalau datang penguasa yang bengis, pasti dia akan menghancurkan negeri itu. Nah, itu digunakan untuk ya mencari ilmu kan. Iki piye ya. Kira-kira antum kalau kita melihat banyak orang yang jatuh mempelajari kanuragan itu akhirnya apa niatnya kan keliru kan. Ya, saya dulu waktu SMA yang menjadi praktisinya juga golek ilmu itu dari barat sampai timur itu ujung-ujungnya ternyata mencampur adukkan antara ayat Allah itu dengan ya dengan tujuannya itu sesuatu yang duniawi ini ya, seperti misalnya pelet ya, tapi yang dipraktekkan ya ini itu diambilkan dari ayat Quran wa idza suyirat bil jibalu ya ila akhirin ayat ya, enggak saya teruskan nanti sampean mencari nanti ayatnya. Ya, itu kemudian ketika dibaca itu ya dipelintirkan pada merica, langsung si ceweknya itu termehek-mehek. Ini ayat Quran tapi digunakan untuk pelet. Ya, kira-kira niki dalan mboten? Keliru. Karena apa? Niatnya keliru. Karena Quran itu dibaca untuk apa? Untuk dipahami dan diamalkan. Untuk didadaburi dan kemudian dilaksanakan. Bukan untuk apa? Bukan untuk tujuan sesaat dan sesat. Nah, karena itu Van der Plas itu menangkap ini. Maka dia ketika ya tirah baring di istananya Van der Plas itu di Bonrojo itu loh. Bonrojo kita ini sebelah utaranya kan dari Santa Maria kan itu. Nah, itu dulu kantornya Van der Plas. Beliau memanggil para ahli kebatinan dari Ki Kusumo Widjitra sampai Ibrahim Tunggul Wurung sampai Kiai Sadrah ya atau kemudian ya, Kulen itu seorang Rusia dari Mojowarno yang itu sering kemudian membaptis orang-orang itu sehingga di Mojowarno itu menjadi pusat basis ya gereja Kristen Jawi Wetan. Itu yang menginisiasi siapa ya Mbah Kulen itu orang Rusia, tapi dia punya ilmu kanuragan itu. Dan itu orang kita senang tuh ketika sudah diberitahu itu. Ya. Karena itu kemudian mereka itu banyak yang ikut pada beliau. Dan itu ternyata timnya Van der Plas. Nah, Van der Plas itu membentuk kitab kemudian dipasarkan di pondok pesantren. Namanya apa? Kitab Mujarobat. Ya, ada kitab Mambaul Hikmah. Nah, atau ya, kitab Samsul Ma'arif. Kalau Samsul Ma'arif itu kitabnya Gus Samsudin loh. Ya.
Itu kitab beliau itu ya Samsul Ma'arif, ya apa cara membuat raja, membuat wirid, membuat ya jambi-jambi, kemudian membuat kekuatan, membangkitkan tenaga dalam, mengusir setan, memanggil roh dan sebagainya. Itu lengkap semua di situ. Ya, itu kalau orang Jawa dikei kuwi kira-kira demen apa ndak? Ya demen wong Jawa senengane. Wong Jawa itu kan uripe kepomo kabeh to. Jenengan itu dalam keadaan susah sekalipun ngelirik enek bode ya cik iso dipangan. Ya. Jenengan golek napa ini ora enek makanan belas ngoten nggih. Kalau wong barat itu kan biasanya makanannya ngeruwenik to, Pak. Pertama ada appetizer. Wah, appetizer itu ya biasanya ya, makanan pembuka. Ya nanti kalau kemudian setelah appetizer-nya habis, kemudian baru main cuisine, makanan utama. Enak dagingnya, ya enak kemudian ya roladenya, ya ada sing amis-amis lah ya. Ya nanti kalau sing terakhir apa? Dessert. Dessertnya apa? Pencuci mulut. Ya, ada es krim, ada koktail, ada macam-macam. Ya, orang barat tuh ngeruwenik, Pak. Nek wong Jawa itu 3 in 1. Appetizer, main cuisine, ambek dessert jadi sitok. Jenenge napa? Pecel. Ya, pecel iki wis kabeh. Ya, appetizer ya ada, ya cuisine main cuisine-nya juga ada, segone tadi ya. Dessertnya juga ada. Ya. Apa dessertnya? Ya, itu loh biasanya kan kalau pecel Madiun kan mesti enek apanya? Enek kemangi, terus dong turi kan itu ya. Itu dessert semua, mencuci mulut semua. Tapi ya warak ya. Jadi 3 in 1 dadi sitok langsung masuk. Nek wong barat enggak tau ngrumunik dibagi-bagi. Pelayane nek dhewe-dhewe. Nek awake dhewe ndak wis satu paket ya semuanya sudah. Ya. Wong Jawa enak, Pak. Ya, karena apa? Semuanya enek semua. Ya, kalau dia kemudian istilahnya ya kurang serat, hampir semuanya makanan di Jawa itu berserat semua. Sehingga kalau dia itu bedegeli itu ya itu suatu yang tangeh lamun saja nih. Jadi kalau wong Jawa kena ambeien itu berarti sudah ya hilang Jawane. Karena apa? Mesti gak makan makanan tradisional. Coba bayangkan anak-anak kita lebih suka cilok, seblak daripada makanan tradisional. Iya apa enggak? Kalau mereka itu suka yang begitu, kira-kira ya ususnya ini ya kalau gelem sambat no, walah lele kok kowe kebangetan kaya dikeki mangan kaya ngene. Karena apa? Sulit dicerna. Karena karbohidrat murni. Dan karbohidrat murni itu enggak ada seratnya, itu jalannya di usus itu pelan. Sehingga masa menempelnya masa makanan dengan usus, apalagi di situ ada bahan yang iritatif, itu membuat usus itu jadi meradang semua. Sering sariawan, bedegeli, ya ngising kayak serintil. Tahu ya serintil? Iya, teleke wedhus itu loh. Kan harusnya kalau orang zaman dulu, kalau jenengan sering adus yang kali, itu tinjanya itu panjang-panjang, Pak. Nggih napa mboten? Oh itu sehat niku. Sehingga kalau kita ngelangi, wah enek kutuk mendo. Dulu kan kita seperti itu kan. Ya, saikimu kalau orang itu beol mesti mencret. Itu menunjukkan apa? Kesehatannya itu tidak baik-baik saja. Ya karena apa? Yaitu sumber ya, seratnya itu tidak ada, makanan dari nenek moyang. Jadi kita itu punya mapping gen dalam otak kita. Mapping gennya apa? Kalau jenengan itu diberikan makanan, mbah-mbah kita itu makannya apa? Itu menjadi gen yang tersimpan dalam otak kita. Sehingga kalau ada sesuatu yang membuat apetit atau nafsu makan kita timbul, itu sebenarnya dorongan dari gen-gen nenek moyang kita. Mulanya yang jenengan itu sudah gennya itu mangan nasi, buat dikei roti, ya dikei biskuit, dikei cake gitu, nek ditakoni wis mangan to. Urung. Makno manis warak kentekne ya. Oh, apa-apa wis dipangan kabeh, tapi kalau gurung makan nasi itu berarti belum sarapan. Nah itu gennya yang memerintahkan siapa? Gen moyang kita. Ya. Kemarin ada pasien saya itu kena stroke. Loh nyapa jenengan kok kena stroke, Pak? Ya, jadi diboten ana Pak, kula cuma maam kacang niku lho. Lah kacangnya sak pinten? Sak rodong. Ya sak rodong rek ya. Apalagi kalau kemudian dibumbui dengan garam, kan akhirnya naik kan.
Ya cemil-cemil sampai delok TV, orang ngerti tensinya dhuwur, ya bablas akhirnya. Karena itu kulu wasrobu walau tusibu. Yang mengendalikan siapa? Hati. Begitu urgennya hati itu yang mempunyai ya kekuatan untuk bisa mengendalikan supaya apa? Kita itu tidak nyeromoh, dibilang. Dan kita bisa memilih dan memilah makanan yang sehat. Anak-anak kita itu sebenarnya bisa dikondisikan makan yang sehat. Cuma dunia modern itu di TikTok, di Instagram itu kan memperlihatkan bagaimana mukbang itu kan. Tahu ya mukbang? Jadi ada pasien saya itu tidak bisa makan kecuali delok mukbang. Mukbang itu makan besar itu loh. Ya, demal, baru nafsunya makanya timbul. Generasi muda kita seperti itu. Nah itu kalau berlangsung lama akhirnya apa? Kalau nggak ada delok film di YouTube-nya itu mukbang, nafsu makannya menjadi berkurang. Terus kemudian kalau dia sudah kena rasa umami itu apa? Sari gurih dari rumput laut. Itu kemudian diekstrak oleh orang Jepang menjadi monosodium glutamat. Tahu ya monosodium glutamat? Itu hampir semua ya makanan kita itu ada MSG-nya atau monosodium glutamat. Itu berasal dari apa? Umami atau zat yang paling gurih yang diambil dari rumput laut. Bayangkan orang Jepang kan senangannya makan dengan rumput laut kan. Dibungkusi itu nasi kemudian diemploi. Tapi wong Jepang itu sak madya. Ya. Apa itu? Hoka-hoka bento ya. Tahu ya, hoka-hoka bento itu apa? Porsi kecil untuk anak sing budal sekolah itu hoka-hoka bento. Nek awake dhewe ndak, hoka-hoka bento itu bukan untuk sarapan anak kecil tapi untuk sarapan besar. Harusnya cuma 1 poin saja, itu poinnya bermacam-macam. Akhirnya apa ya numpuk no. Ya, wong Jepang itu juga makannya sedikit sekali. Iya apa enggak? Nasinya sedikit, tapi kemudian susinya itu banyak. Dan sushi itu apa? Yaitu adalah makanan segar. Ikan tuna atau ikan salem itu diiris kecil-kecil dan masih segar. Dan itu menyehatkan. Orang Okinawa umurnya panjang karena makan itu. Nek awake makan sushi buatan Indonesia, iso keracunan, Bu. Ya, karena apa? Pengawetnya itu bukan pakai es tapi pakai formalin. Ya, kira-kira beracun apa enggak, Pak? Ya ndak iso digawe sushi. Isine sushi si milikiti bojone tukul. Saya kira begitu ma'asal muslimin. Ini sudah suruk ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas kenapa hati itu rusak, apa kemudian ya tanda hati yang hidup, dan kemudian yang ketiga bagaimana menggerakkan hati itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Materi ini wakah ini nantinya. Moga-moga kita nanti bisa kemput ya materinya sampai akhir Ramadan. Ya moga-moga bermanfaat buat kita semua. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Ya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.